Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi kita, sehingga kehidupan kita di dunia ini boleh memancarkan akan kasih Kristus, hidup yang sederhana dan manis, dan kita dapat menyinarkan akan kasih Kristus. Bagaimana teladan yang Yesus sudah berikan kepada kita, kita dapat praktekkan itu. Ya, walaupun sangat kecil, tetapi itu sangat berarti di mata Tuhan. Disitulah kita akan melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita akan mengerti akan maksud-maksud Tuhan atau jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Perasaan Pahit. Ayatnya terdapat di dalam Ayub 31 ayat 29 dan 40. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi onak, dan bukan jelai tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Ya, perasaan pahit asing bagi jiwa Kristus. Ini ditulis dalam Testimony for the Church jilid 2 halaman 52. Yesus ketika dicaci maki dan dihina tidak membalas. Ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika kekejaman manusia menyebabkan dia menderita bilur dan luka yang menyakitkan, dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, jadi inilah suatu hal yang mungkin bagi manusia biasa. Pada saat kita dicaci maki, kita akan mencaci balik orang itu. Ya, tapi di sini Yesus memberikan satu teladan. Pada saat dia dihina, dia dicaci maki, Yesus tidak pernah membalas sedikit pun. Ini adalah suatu hal yang sungguh luar biasa. Ya, teladan yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Ketika kekejaman manusia menyebabkan Yesus menderita bilur dan luka yang menyakitkan, dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Bapaknya untuk menghakimi dengan adil. Dia hanya menyerahkan kepada Bapaknya yang di surga. Ya, karena Yesus merasa bahwa dia tidak pantas untuk menghakimi atau untuk mengadili orang itu. Ya, orang itu akan menerima akibat dari apa yang dia sudah lakukan. Ya, jadi ini suatu teladan yang mungkin harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, di sini mungkin kita akan merasa bahwa semuanya ini tidak adil. Ya, tapi biarlah kita jalani kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang akan memberikan keadilan di dalam kehidupan kita. Ya, ini juga menjadi suatu pelajaran pribadi bagi diri saya. Ya, seringkali bila mana orang menjelekan saya, mungkin orang mencerita hal-hal yang buruk terhadap diri saya, dan itu sampai ke telinga saya, ya saya akan melakukan hal-hal yang untuk membela diri saya tentunya. Hal itu sudah banyak saya lakukan. Ya, tetapi kembali lagi firman Tuhan mengingatkan saya bahwa biarkan saja mereka melakukan itu. Ya, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhanlah yang akan membereskan semuanya itu. Dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi ini suatu pelajaran yang dapat kembali memberikan kita suatu hal yang baru di dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan.
Tuhanlah yang akan menghakimi dengan adil. Apakah hamba lebih besar dari tuannya? Kristus telah memberi kita hidupnya sebagai teladan. Dan kita tidak menghormatinya ketika kita menjadi iri terhadap setiap hal kecil. Dan siap untuk membenci setiap luka yang diduga atau nyata. Bukanlah bukti dari pikiran yang mulia untuk bersiap membela diri. Ya, jadi kita tidak bisa membela diri kita sendiri. Untuk menjaga martabat kita sendiri. Kita lebih baik menderita secara salah 100 kali daripada melukai jiwa dengan roh pembalasan atau dengan melampiaskan amarah. Ditulis di dalam Testimony for the Church jilid 2 halaman 426. Ya, jadi kita tidak bisa membela diri kita dan kita juga tidak bisa membalas dan kita tidak bisa melampiaskan amarah kita. Jadi kita dituntut untuk mempunyai kesabaran, dituntut untuk mempunyai pengendalian diri dalam kehidupan kita. Ya, walaupun ada saat-saat yang mungkin kita akan mengambil suatu keputusan. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, Yesus di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah orang-orang, ya dia selalu memancarkan akan damai sejahtera di wajahnya. Tetapi bila mana Yesus melihat ada kesalahan dan kesalahan itu memang sangat fatal, maka disitulah Yesus akan memberitahukan mereka. Yesus akan mengambil cara supaya mereka tidak melakukan hal itu lagi. Ya, pada saat Yesus dia melihat bagaimana rumah Bapaknya, yaitu Ka'bah atau gereja, dijadikan tempat perjual beli dari orang-orang pada saat itu, disitulah Yesus dia marah, dia membongkar semuanya. Ya, sehingga mereka pergi dari tempat itu. Ya, Yesus melakukan itu karena itu adalah hal yang salah. Ya, karena tempat itu dijadikan untuk tempat ibadah, bukan tempat untuk jual beli. Ya, tapi pada saat Yesus sudah membereskan semuanya itu, kembali lagi Yesus berdiri di tempat itu dan dia memberikan suatu pelajaran yang baik kepada setiap orang pada saat itu. Kembali lagi dia memanggil setiap orang untuk mempunyai suatu kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan mereka. Ya, Yesus tidak pernah dendam. Yesus tidak pernah menyakiti mereka. Tetapi Yesus memberikan pelajaran kepada mereka supaya mereka mengerti, supaya mereka memahami apa yang harus mereka lakukan. Ya, tempat ini adalah tempat ibadah. Jangan dinodai dengan hal-hal yang lain. Itulah maksud yang Yesus ingin, supaya orang-orang ini mengerti, supaya orang-orang ini tahu apa yang Yesus lakukan terhadap mereka. Karena Yesus sangat mengasihi orang-orang ini, Yesus sangat mencintai mereka. Ya, dan di sini juga dikatakan tidak ada dendam yang harus masuk ke dalam hati kita. Ya, oh kecemburuan dan prasangka jahat, kerusakan apa yang telah engkau lakukan. Bagaimana engkau telah mengubah persahabatan dan kasih menjadi kepahitan dan kebencian. Kita harus menjadi kurang sombong, kurang sensitif, kurang mencintai diri sendiri, dan mati terhadap kepentingan diri sendiri. Ditulis di dalam Testimony for the Church jilid 2 halaman 566. Ya, jadi baiklah kita tidak menyimpan dendam. Ya, dan juga kecemburuan atau prasangka jahat, yaitu akan merusak diri kita sendiri. Ya, sehingga pada saat kita menanamkan hal-hal yang jahat itu,
Ya setan akan terus memupuk itu dalam kehidupan kita sehingga tanpa kita sadari kita sudah merusak diri kita sendiri dan juga merusak orang lain. Ya, tapi bila mana hal-hal itu datang kepada kita, kita harus sadar, Tuhan, bantu saya. Bantu saya untuk keluar dari ini semua. Bantu saya supaya saya dapat mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya. Di sini juga dikatakan kita harus menjadi kurang sombong, kurang sensitif, kurang mencintai diri sendiri dan mati terhadap kepentingan diri sendiri. Jadi hal-hal inilah yang harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Karena ini datangnya dari si jahat. Itulah yang dia timbulkan di dalam dirinya sehingga dia dicampakkan di atas dunia ini. Ya, dari hal-hal yang sekecil ini dapat merusak hidup kita, pribadi kita. Biarlah kita mau buang itu jauh-jauh dari kehidupan kita. Ya, karena pengikut-pengikut Kristus itu harus mempunyai roh kerendahan hati, mempunyai hati yang tulus. Ya, sehingga kita dapat dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat peka mendengar akan bisikan kuasa Roh Kudus itu. Jangan bersuka cita ketika musuhmu jatuh. Ya, ini banyak sekali. Ya, di dalam kehidupan kita bila mana kita melihat ya orang yang kita tidak suka itu, mereka itu jatuh atau mereka itu mendapatkan kesusahan. Ya, disitulah kita akan ya menertawai mereka. Disitulah kita akan yang memberikan hal-hal yang tidak baik. Ya, tapi biarlah pada saat musuh kita atau orang yang kita tidak sukai itu mendapatkan penderitaan atau mereka jatuh atau apapun itu, mendapatkan kesusahan, biarlah kita mau dengan roh kerendahan hati menolong atau membantunya. Ya, walaupun itu sangat sulit bagi kita sebagai manusia biasa, tapi bila mana kita meminta bantuan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Ya, inilah suatu pelajaran yang indah bagi kita. Jangan pernah bergembira ketika orang yang kita benci itu digulingkan. Jangan sampai yang kekal melihatnya dan dalam ketidaksenangan mengalihkan murkanya darinya kepadamu. Amsal 24 ayat 17 dan 18. Ya, jadi jangan sampai pada saat kita senang melihat orang yang kita benci itu jatuh, orang yang benci itu susah dan lain sebagainya. Jangan sampai ya Tuhan melihat itu dan dia akan mengembalikan itu terhadap diri kita. Tetapi kembali lagi di sini, biarlah pada saat kita melihat itu ya kita pun dapat membantu dia. Jangan sampai murka Tuhan itu beralih terhadap diri kita sendiri. Ya, karena Tuhan tidak suka hal-hal seperti itu. Dia tidak senang melihat orang-orang seperti itu. Ya, karena itu bukan ya teladan Yesus. Ya, karena Yesus sudah datang ke dunia ini, dia sudah mati untuk kita, dia sudah mengorbankan hidupnya. Biarlah kita mau juga berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga teladan yang dia sudah berikan kepada kita, kita dapat praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita tidak menimbulkan perasaan pahit kepada orang lain. Dan orang lain juga tidak memberikan kita perasaan pahit itu terhadap diri kita. Ya, sehingga kehidupan kita ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, bagaimana kehidupan Yesus? Ya, dia sudah merasakan kepahitan dunia, akan dunia ini, akan dosa ini. Tetapi Yesus masih tetap mengasihi kita. Dia masih mau mengampuni orang yang sudah mencaci maki dirinya. Dia masih mau mengampuni orang yang sudah menusuk akan lambungnya. Dia masih mau mengampuni orang yang sudah menghina, orang yang sudah mau menyalibkan dia sekalipun. Dia mau mengampuni. Ya, itulah teladan yang Yesus berikan untuk kita. Ya, teladan yang sangat luar biasa yang Yesus sudah berikan
yang Yesus sudah praktekkan di dalam kehidupannya setiap hari. Ya, dia turun ke dunia ini ya bukan untuk dilayani, tetapi Yesus mau melayani. Melayani kita sebagai manusia yang berdosa. Itulah yang Yesus ingin ajarkan bagi masing-masing kita. Sehingga kehidupan kita ini hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, kita dapat doakan itu dengan sungguh-sungguh. Kita serahkan kehidupan kita di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya pemirsa, inilah ya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita, dapat menjadi suatu semangat yang baru untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.